Kita sedikit membahas masalah anak kita peradaban mirip. Masing-masing oleh kita menjaga anak kita dan Bapak. Begini sedang meraknya kehilangan game chip online. Jadi Bapak Ibu udah bahasana, udah kah hukumna, pada hukumna gue jelas di haram. Bahkan Abuya Salami Aceh Mahmud mengatakan khusus di Labuh dikeluarkan fatwanya, disampaikan kepada MPU Labuh, hukum daripada game online hukumnya haram. Emo yang merasuki anak-anak generasi kita hari ini Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين والظاهرين والباطنين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وخلقنا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: علموا أولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وقال أيضا في الحديث الأخرى: ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang mulia, senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali madah serta syukur kita sama-sama kita hadrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat nikmat serta anugerah yang Allah berikan yang mana henti-hentinya mata sah kita senantiasa mengucapkan syukur di kalimat alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah. Syukur atas nikmat Allah diucapkan dengan kalimat alhamdulillah, maka diiringi af'al dengan perbuatan min a'dha'il ajsad. Sungguh betapa ruginya kita tidak bersyukur kepada Allah. Syukur di atas nikmat, syukur di atas anugerah apa yang diberikan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabun lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmat kata Allah, niscaya akan kutambahkan nikmat tersebut. Tapi bila kau kufur atas nikmatku, maka tunggulah azabku yang amat pedih bagimu. Salawat beserta salam sama-sama kita juga hadrahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau Bapak Ibu, berkat Nabi Allah Mustafa Bapak Ibu, kita bisa mengelemkan dan merasakan nikmat suh pada saat ini. Siapakah baginda Muhammad? Mungkin namanya kita sudah mengenali, tapi orangnya kadangkala kita tidak pernah bertemu. Bahkan kami yakin secara pribadi kita malah pernah jumpa bahkan Rasulullah. Tapi walau kita tidak bertemu di dunia, walau kita tidak berjumpa di dunia, namun harapan kita bertemu kelak di akhirat. Wassallu ala hadha nabi. Bagaimana caranya kita bertemu dengan Rasulullah? Wassallu ala hadha nabi. Bersalawat kepadanya seraya juga mengikuti apa titah dan sunnahnya. Salawat kita kepadanya dengan kalimat yuk sama-sama Bapak Ibu. Bila kita duduk, kok kita matikan sekejap, atau kita mengundang, silakan mengundang, tapi hentikan sesaat. Sama-sama kita baca salawat agar rumah sapu ahli bait menjadi saksi ahad yaumil akhirah. Bukti tandanya kita bersalawat, kita bacakan tak sekali dua kali itu selanjutnya dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika
بك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta akanku kata Nabi bersamaku nanti di dalam surga. Salawat dan salam juga pada ahli dan keluarga sahabat beliau yang selalu berpartisipasi bersama Rasulullah dalam menegakkan kalimatul ulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga rahmat sejahtera sama-sama kita kirimkan kepada seluruh alim ulama, baik ulamanya yang mutaqaddimin, mutaakhirin, atau disebut dengan ulama az-zamanin, baik ulamanya yang masih hidup saada dua dek, yang tongdek geluh. Kita berdoa kepada Allah semoga ulama dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan padanya, lekas juga selalu memberikan sinar ilmu, iman, Islam, tauhid dan ma'rifah, khususnya di negeri yang kita amat cintai ini, wabil khusus tanah kelahiran kita. Juga sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ulama yang bila sakit hari ini terbaring sudah Allah angkat penyakitnya, ulama yang barangkali hari ini masih banyak urusannya setelah Allah selesaikan urusannya demi tujuan satu, menyelamatkan umat. Kata ta'lim ma'adakrim yang kami muliakan, hormati Bapak Kepala Desa Desa kita Pondok Gedek, yang kami muliakan Imam Bilal Khatib, pengurus masjid, Kepala Dusun Kaur, Ketua PPG dan seluruh jajarannya, yang kami muliakan para ustaz, pimpinan balai pengajian, pimpinan TPA, lebih khusus Al-Mukarram, guru kita bersama ada serta keluarga besar beliau. Juga yang kami muliakan orang tua kami di Ma'al Hajjah, di dalam mana ada Sayyidul Khulafa Khalifah, di dalam mana ada Tariqat Tawajuh, dan seluruh pembiang, para tamu undangan, Ahlul Bait, Sahibul Hajat, juga istimewa, muteh, sekeluarga. Semoga hajat, niat, maksud, tujuan Anda dari awal hingga selesai acara Anda jauh dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Kelak Allah jadikan Anda yang tercinta. Tentunya yang sama-sama kita maklumi yang diresmikan pada wahyu Anda, pada bangun Anda, semoga Allah kelak jadikan rumah tangganya selawat, sakinah, mawaddah, warahmah, aman, damai, tentram, bahagia dunia wal akhirah. Kelak juga ia mendapatkan anak yang anaknya menjadi mujahid dan mujahidah, menjadi salih dan salihah, berbakti kepada ayah bunda tercinta. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang mulia senantiasa dimuliakan Allah.
Izinkan kami duduk sejenak, mencoba sekejap, barangkali ahlu 15 menit atau 10 menit, lebih kurang nahan. Kami yakin percaya dan bukan pantas kami dalam ceramah, tidak layak berdakwah, apalagi lengkap dengan syuting kiri kanan. Oke, tukang syuting nanti mau kelas ngalaga. Nah, jadi Bapak Ibu, udah begitu senang acara bagi pikutolak kami muteh. Kadau kita buat muteh. Kali ini kadau kada si pelot ina. Cuma beda nanti itu mereka kadau ada sing pati beda nanti kini dari mana pembedaannya. Jadi kami yakin, percaya, muteh sekeluarga, baikkan kepercayaan mengisi acara. Bukanlah kami alim, bukanlah kami hebat, bukan mendai kondang jauh dari pandangan itu. Terlebih ilmu yang masih jauh dari harapan dan keinginan secara pribadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya khusus kepada adinda kami pengantin laki, pengantin perempuan, terkhusus adik kami yang malam indah dilaminai bahagia luar biasa. Bak kata Raja Iskandar Muda, du lagi putro, du bak lagi raja. Artinya ia begitu tuan putri dan suami malam indah agi kena raja. Yang luar biasa bahagianya, kebahagiaan anak indah tidak terlepas daripada kasih sayang bapak bahu makna. Maka malam indah juga kami ambil sebuah judul yang judulnya adalah Kunekah Pengorbanan Bapak Mak Pedang Belendeng Kita. Apa Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira tergih masuk-masuk. Cuma si belakangnya agak kumpuli kita, tak ada PKN belakang mau tentuin. Nah, jadi mohon maaf juga. Lawan di belakang tu, terus lagi setelah nabi itu belakang. Jadi harapan kami maaf tergih kan? Jangan lagi tu. Bapak Ibu, malam ini ingin kami bahas tentang pengorbanan bapak atau orang tua. Kami yakin bapak, kami yakin ibu, iden kata terina masing-masing ake bapak ake umat. Jadi edal sejarah pernah diukir sejarah terkali maring lahir kita, bahkan manusia sada puing lut di muka bumi. Yang pertama dilahirkan dijadikan Allah adalah Adam alaihissalam. Adam punya anak. Adam punya anak beda dengan kita. Kita maaf kata kadang-kadang lahir anak paling mau bisa sadar. Tapi istri Nabi Adam, istrinya Hawa punya anak setiap kali lahir, 2 sekali lahir. Lahir Habil dan Qabil, lahir Habil dan Intimah, lahir Habil dan Buddha. Sepasang. Allah perintahkan dijodohkan antara anaknya. Beda bahasana, beda agama, beda nabi, beda pula cara menyampaikan dari salah. Nabi Adam pakai anaknya Qabil bersama Buddha, Habil bersama yang kelima. Kalau memang sejarah agak keliru nahan, tolong kita pertepatkan penafsir kami. Allah wahyukan melalui Ibrahim alaihissalam. Dari kata Allah kepada Ibrahim,
nikahkan anakmu dengan anakmu. Maka terjadi pernikahan Habil dan Qabil, sama-sama anak Nabi Adam. Itulah Iklimah dan Labuta. Ini bahasanya terkait masa Adam. Akhirnya berada ini karena semua ini adalah huruf kalimat mensoh. Semua hukum setelah lahir baginda Muhammad kembali salah Al-Quran semua dimensohkan. Nah, pengorbanan Adam, pengorbanan Hawa diperjuangkan lahir Adam melahirkan anak Nabi ketiga, dinikahkan, diresmikan di bahasa kita. Sama juga dengan kita juga punya anak seperti Ahlul Bait, orang tua kami putih sekeluarga. Terkadang anak Adam semasa tahun agak kandungan umatnya, siwa bulan 10 hari lahir di dunia, digerak di badan kena, di sekolah kena, sampai so tiba saatnya ia dipinang oleh seorang laki-laki, langsung bahasana dinikahkan, terus diresmikan. Insya Allah yakin atau tidak yakin, bahasana ananda yang diresmikan Nabi Eda ontangnya milik bapak emaknya. Orangnya bapak makna yang bisa atur. Bagi mati nikah, ya betul. Diatur, olahkan. Untuk ditolak apa? Eda ia milik suaminya, maka mikir binaan suaminya tetap disertai dengan istrinya. Itulah ananda daripada Ahlul Bait. Yang jadi persoalan kembali kepada anandanya atau adik kami yang diresmikan pada waktu itu. Ada bahasa Bapak? Edamu gelarna bahasa Allah dikatakan rahasia nampak, langkah rezeki pertemuan maut. Jadi Bapak Ibu, langkah rezeki pertemuan maut rahasia Allah. Jadi edang bisa kita jalani hampir, cuma saranai barangkali mari bisa kita jalani. Itulah maut. Nah kita tonggelan dulu. Eda diperjuangkan, yang diresmikan Eda, bahkan kita sebagai anak, bahkan kami sendiri sekalipun, kata kerina Eda adalah perjuangan bapak, kata kerina Eda perjuangan emak. Maka sungguh ironislah bahasanya bila anak itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul baginda Muhammad nyatakan lewat hadisnya, rumah tidak akan pernah masuk malaikat. Sebabna telu. 3. Aku kan ikut kita bagi kak bagusik ya. Dewa nggak benar ya. Bagi pengakap lot sebuah kadang-kadang renungan atau sebuah pemikiran masing-masing oleh kita. Cara-cara pikiran nama hari. Nah, orang untuk hatiku, bahkan ceramah yang Jadi, sudah. Dewa pikiran aku itu yang bikin lagi katina. Begini lah sebahagia wajah menurut dengan pemikiran kita. Orang fokus. Lewat kamu yang bahaya kan? Bukan modusing. Hubungan tetua kami. Dah. Orang kita dekat. Jam naik. Tiga sebabnya seorang masuk malaikat Bapak Ibu. Lot. Tiga naik.
Sebab rumah tidak datang malaikat ada 3, dan sebab tangkalnya rezeki juga telung dosen salah. Dalam kitab Tabligh Al-Ghafirin boleh dibuka, dalam kitab Sirrus Salikin juga ada hadisnya. Yang pertama apa kata Rasulullah? Sebab tidak masuk rumah malaikat itu al-awwal aqul walidain, orang yang durhaka kepada 2 ibu bapaknya. Yang pertama, sebab orang masuk malaikat. Sebab yang pertama orang masuk malaikat mihapo orang yang angkul walidain. Uneka ukuran angkul walidain wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah kau katakan uffin. Mudah bahasa kita. Wala tanharhuma, jangan pernah juga kau bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan olehmu akan sebagai perkataan yang mulia. Dan jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan hari ini coba kita dengan peradaban ada sedikit membahas masalah anak kita, peradaban geden. Masing-masing oleh kita menjaga anak kita dan Bapak. Begeden sedang meraknya kehilangan game chip online. Ya Bapak Ibu, udah bahasana, udah kah hukumna, badai hukumna jelas di haram. Bahkan Abuya Salami Aceh Mahmud mengatakan khusus di Labuh dikeluarkan fatwanya, disampaikan kepada MPU Labuh, hukum daripada game online hukumnya haram. Emo yang merasuki anak-anak generasi kita hari ini Bapak. Sepanjang jalan perjalanan kami lagi Bapak Ibu, kata anak panah, kata anak-anak, punya anak panah, ini bahasa anak mudah anak panah kita katakan mungkin gue bisa lewat di kawin dinikahkan. Anak-anak di bawah usia barangkali tongden tingkat SD. Sepanjang jalan Bapak Ibu kata anak kain nongkrong dalam HP. Kalau sekedar umpamanya ya main Facebook, Instagram, WA, Twitter umpamanya, ya mungkin ini umum. Nak lebihkan anak-anak, kita bapak-bapak, yang menggelar HP sedemikian. Yang paling sedih, ia main game online, udah sadar Bapak Ibu, habis waktu, habis kepeng. Maka endamo timbul anak-anak yang dikatakan Rasulullah angkul walidain, seketika diperintah oleh orang tua bahasa sembahyang, bahasa maca. Kata anak, orang tentu begina, orang tentu aluina, sebab dia mau ketagihan game online. Ya, bisa sembih, sidap nema. Mudah ini menjadi mati, mudah aluin lagi akan sidap nema. Buat mak tidak bisa menjadi gelami. Ini yang memang sama sekali ada corona. Coba lagi kita perhatikan kalau ke dalam hati. Kita coba itu benar ya dalam hati. Lama kita singgung ke dalam hati. Ulang ya. Kita coba itu ya, namun kita ada gangguan. Kita boleh dalam menggunakan ya hampung aku toh. Tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama nih angkul walidain, orang yang durhaka. Yuk, sekejap ku ajak Bapak Ibu berenung. Sekejap. Berapa lama? Gunakan cara balesna jasa supaya ulang kita tergolong angkul walidain. Maka pakai mau empat tempat.
yang tempat enda yang masing-masing oleh orang kita, masing-masing oleh kita yang punya orang tua, usahakan 4 bekasen kita ngurus kata kerina. Dalam nasa bisa kita ngurus belajar, ya ini mau jelas. Dalam nasa bisa diurus anak tanahan, ya mau jelas, ia berpendidikan agama. Kali simpan. Yang pertama, kita usahakan kita memandikan orang tua. Ini pertama. Karena apa? Karena bahasana seketika sobata janji, sobata ajal. Isi yang mematikan mudah si medina yang paling baik anak. Karena anak ini berkata nahani bapak, berkata ya dalam saat memandikan kita. Dan kata anak yang saleh ini, orang lot sanggup malaikat naruhkan doa. Apa kata malaikat? Ya Allah, hari ini dia berdoa. Apa yang harus kuberikan imbalan kepadanya? Apa kata Allah? Wa ana azzi alaik. Aku yang memberikan balasan kepadanya. Orang sanggup kini mengingat ini yang hanya aku mampu membalas dan mendengarkan langsung doa anak. Seketika Bapak Ibu, seketika kita gosok bata janji. Kira aku mati ku kita mata kelinin yakin. Wala ko belum kita selamana. Kude hebat na mati. Kude jago na mati. Kude mulia na mati. O ada lo ya mati. Kayak biasa, kentong na kadang. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menengok menyawa, maka endamu yang mau kita wasiatkan kepada anak kita yang mudah-mudah saja berwasiat. Yang mudah-mudah saja ulang payah-payah. Karena mudah pamana yang dipayah-payah nanahan akibatnya susah anak. Bahaya nanahan timbul juga durhaka. Saat kosokan janji Bapak Ibu, apa kata anak yang soleh? Assalamualaikum Tuhan Imam. Waalaikumsalam. Kabar apa? Izinkan aku yang memandikan bapakku. Izinkan aku yang memandikan emakku. Apa kata Imam? Umum Imam Jawa Maloi. Kemohon silakan. Baik. Kalau memang memandikan silakan. Pada masalah. Maka mulailah anak memandikan bapak. Nih coba perhatikan Bapak Ibu sedikit. Kalau takut pakai mikrofon yang lidah boleh. Nah, ini kita tamsilkan ala hadzal mayit. Enda kalau si mati atau kita sendiri. Maka pertama kali yang menyiramkan lae enda adalah anak kita. Apa kata kalam doa dari keluar daripada bibir anak? Maka malaikat tidak ganggang dari kini dan kanan muka belakang. Sampai malaikat berkata, duhai ya Allah, aku tidak mampu mengantarkan doanya ini. Maka Allah katakan, wa ana azzi alayya. Aku yang membalas doa itu, hai malaikat. Aku yang memberikan doa dan mengampunkan doa itu. Budak kona umpamana udah bisa. Aku yang membalas. Maka pertama kali siraman air kepada tubuh kita. Siraman yang pertama kepada air lain jauh di badan kita. Apa kata siapa? Duhai ya Allah, duhai ya Rahman, duhai ya Rahim. Aku gadaikan tubuhku ya Allah. Aku gadaikan nyawaku ya Allah. Aku gadaikan amalku ya Allah. Aku gadaikan ibadahku ya Allah. Asalkan kude aku menabuhkan lain di badan bapak kita atau umat kita ya Allah. Begitu nalai endamu kau putihkan dosanya ya Allah. Bagaikan aku siram air ini ya Allah. Kau hapuskan segala dosanya ya Allah. Itu doa bagi anak yang tatkala memandikan orang tuanya. Allah langsung jawab. Kalau itu minta wahai anak polan. Maka aku kabulkan. Satu. Dah. Giliran selesai memandikan, bahu ngomong kapan kan?
mengkafankan, juga ia minta izin kepada imam. Assalamualaikum Tuan Imam. Waalaikumsalam. Apa? Bolehkah aku yang mengkafankan? Silakan. Mudah-mudahan Paman Ustaz Mawardi atau Ustaz Supardi Simacadai atau kita Imam Ade, silakan, tidak masalah. Bahkan kalau ini merasa senang bola sekali ini wadahnya sih. Jadi Bapak, seketika dikapankan kalian oleh kata si anak, duhai ya Allah, kahia aku di bedang-bedang kena ya Allah, dalam hati Bapakku dari nafas yang malam ya Allah, bahwa memangnya ya Allah tentu mendengar rasa kena kune hangatna kune menggoda ya Allah, lulus dari pakaianku ya Allah, pakaian terakhir ya Allah, warna betah ya Rabbana, kune betahna bajuna ya Allah, begitu juga putihkan segala dosanya. Allahumma ja'al hadal thawab illata wa haqqin. Seperti kedeulahna sampai kepada detik waktu kita mengkafankan orang tua. Sebaik-baiknya adalah memang anak. Kemudian setelah ini Bapak Ibu disolatkan sampai ditauhidkan. Ini bahasana adalah anak. Maka kembalinya juga kepada pengajian kita, Allah tidak akan mendatangkan malaikat kepada isi rumah yang ada bahasanya di dalam itu aqul walidai, orang yang berhak kepada orang tua. Maka kita berharap, kami yakin, percaya mutih sekeluarga ketemani. Ia berharap pada anak-anak bahkan yang disusupikan wanita, mudah-mudahan ulang-ulang bahasana ini tertimpa kepada Anda, walaupun terkadang yang susah payah sampai-sampai dikorbankan tenaga, pikiran, segalanya demi anak, maka anaklah harus sadar diri, janganlah pernah menjadi aqul walidai, orang yang durhaka kepada orang tua. Kenapa pun ceritanya Bapak Ibu, kalau sejarah banyak sebagai pembuktian. Sejarah banyak menceritakan baik dalam sejarah secara umum, konon ceritanya juga secara mungkin di dalam Al-Quranul Karim banyak boleh kita bagi cerita. Kemudian yang kedua, malaikat tidak akan mendatangi rumah itu bila di dalam rumah itu ada yang menghidupi anjing, berbahasa kita mengayam. Lalu kalau mengeluhi di sini begini, mendapat kitab tambahin 40 kiri kanan sapu daun malaikat. Kemudian yang ketiga gambar, hanya gambar edan dua versi. Mudah gambar yang mengundang khasnya besi kita Allah jadi. Misal foto ulama kita pajang di HP. Kita foto ulama kita pajang di HP, ini mendatangkan ulama, mendatangkan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita terhadap agama. Boleh jadi. Yang mudah jadi Bapak, gambar yang berbentuk yang indah ini sudah bahasa kita datang patung, patung jadi kata mana suka dua. Tadi ada masalah mikrofonnya. Kemudian ini pesan kami kepada pengantin adik kami Fahmi, jadilah engkau sebagai istri yang baik. Kudekah istri yang baik? Istri yang baik itu bahasanya di dalam hadis Rasulullah, istri yang baik itu
hanya tiga kriteria, maka anda perlu jaga oleh adik kami sebagai istri dari suamimu. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Jaga salat. Mudah jadi ingin istri yang baik, bahkan istri kita sendiri. Jaga salat yang pertama, wasamat, jaga puasa. Kemudian wahafizat farjaha, jaga tubuhnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir sebagai penutup hadis, wa ta'at wa ata'at bil zawjiha, taat kepada suami. Kadang yang payah, kadang yang payah zaman ini. Kalau katakan susah, sebenarnya tidak. Istri menjalankan hanya 4 perkara. Yang pertama, jaga salat. Pesan kami kepada pengantin, mudah-mudahan didukung kena, amal kena. Mudah jadi ingin istri yang baik, amalkan 4 perkara. Yang pertama, jaga salat. Kami ulangi kembali. Ini kata Nabi, hadis Rasulullah. Jaga salat. Yang kedua, shamat, puasa. Puasa yang mana? Tentunya puasa yang wajib. Maka haram bagi istri bila ia berpuasa sunnah tanpa ia izin suami. Haram seorang istri ada terlebih-lebih ada bulan Rajab puasa akhir dan tidak puasa sunnah. Tapi orang yang izin suami hukumnya haram. Wasamat, kemudian wahafizat farjaha, jaga tubuhnya. Kemudian yang terakhir, ini yang sebagai penutup, wa ata'at li zawjiha, patuh kepada suami. Hukumnya patuh mikir, tadi cepat dikit Bapak. Ada cerita Bapak Ibu. Balik cerita gelana, cerita edan tersebut di dalam kisah pada zaman Rasulullah. Jadi Bapak, Losara mama zaman sahabat zaman Rasulullah. Waktu itu Rasulullah mengajak perang. Mudah-mudahan didengar oleh pengantin adik kami dan kepada istri-istri kita juga bisa kita sampaikan. Kita dengar pada pihak cuma ulang kaji kita malam ini. Suatu hari diajak oleh Rasulullah berperang, sahabat yang ikut. Ya Rasulullah, aku ikut. Tapi sebelum dia berangkat, ia pamitan kepada istrinya. Aku nahan insyaallah perang jihad bersama Rasulullah. Cuma ku amanahkan kamu lo 3 dia. Dari mana? Wahai suamiku, kata istrinya. Yang pertama ku amanahkan kamu, ulang koran dua hapoi naik. Pintu taeda bagi kita gunaan berangkat ku kancing. Kali kebutuhanmu kau penahi. Butuh kena sayung kau kelahi bang sayung. Butuh kena beras kau kelahi. Kalau toko beras, nahan butuh kena. Kali-kali kena butuh, boleh tak tukang tahu. Pokoknya sedikit kalau kena laus dan kuinai. Baik. Cerita Bapak Ibu dia berangkat perang bersama Rasulullah. Dalam peperangan Bapak Ibu, waktu peperangan suami balik-balik ternyata bapak si istri Edan atau mertua daripada si ikut bersama Rasulullah tadi sakit. Sakit naida udah mau bisa nih, udah bahasa kita kimpe daun kala daun udah melapomo kalak si tetangga daripada orang tua si Dewi. Assalamualaikum. Salam kali bapakmu sedang sakit. Terus kona piona lagi sekejap, entah lo dia akan kuhana penyakit ini. Kona aku bisa balik pada suamiku balik balik kalau si tukang mengabarkan
Tak lama kemudian bapaknya sakaratul maut. Jadi waktu sakaratul maut juga ditegur anak naik dalam pokok. Balik pokoknya, bapakku kenen dalam keadaan sakaratul maut. Ya orang aku bisa balik. Betul memang ini bapakku. Tapi kalau hanya perintah suamiku ada jadi balik deh, orang aku bisa kedua, wasiat kedawaku. Balik kalau si tukang melapoh dengan izin Allah, soho janji mi bapak si Debongwena. Dikabarkan juga kembali, Assalamualaikum masa bertemu bapak mesti sakit lagi, gue sebarang janji. Ya begini. Kari katana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang udah bisa karena suami kemarin dan bayangkan bapak ibu sakit, orang manggil enggak sakarat, orang manggil enggak mati, meninggal juga belum, mari manggil lagi. Akhirnya bapak ibu tak lama kemudian daripada setelah meninggal orang tua anak, gomona bahasa kita tinggal selesai pintu angin ang utatos harapna, suami na balik peperangan naik. Setiba sore hapon ya pintu pintuan, Assalamualaikum ya zaujati. Waalaikumsalam. Pintu kok balik ya, bahasa kita gitu. Orang ceritakan nih bahwa sana bapaknya si Debongwen kopi kalian ceritakan suami hapo kali ini siapa suami nanti alat peperangan katana menjadi simu kena gue siapkan anakan kan kopi na ada di meja mangan waktu mangan oleh suami tanya udah kabar muslim aku tadi baik-baik udah orang tua kita maka boleh nyakop oleh bisa jawab tadi. Siap mangan bapak ibu selesai ada keinginan baru memiliki suami nanti. Kabarmu baik-baik. Bapak kita udah keadaan. Maka dijawab oleh si istri. Rasa betul wahai suamiku. Tiga-tiga waktu yang lalu setelah dari ketengkonan aku, bapak sakit. Tak mengkabari. Terus ada hikona, ya amanahmu, wasiatmu, pesanmu, orang jadi luar sapu ini sedikit koda. Kuda aku minua dalam izinmu. Terus waktu sakit orang-orang kok, kuda pada iya. Gua dah meninggal ya. Ya meninggal orang koda dahi. Iya. Kuda sudah dahi kok. Aku ingat dengan janji pesanmu, pada jadi luar hapunan. Kalak sadar kampung mengatakan bapak ibu tadi kata kalak anak durhaka pun asal durhaka sakit tidak dijenguk, sakit tidak dijenguk, sekarang tidak didatangi, bahkan gue meninggal dunia bapak naik orang tua orang mandahina udah tak katakan kalak anak durhaka benar mana kebahagiaan lagi dapat bapak mesti melahir mengurusnya. Bapak masih mulai belajar naik. Ini kata dong masih ulang di kampung. Beda cerita bapak ibu. Kami menago begini cerita. Mengkebas pokoknya sekejap naik kita budak. Kita lagi memang di kampung. So di kampung kali kata bahasa kalau bapak ibu. Orang ini turun tangan. Turun muncung. Bener banget turun tangan pada turun muncung. Aku bicara kalau menurut muncul dia hinaan aku jadi motos itu gimana ini karena berapa muncul dan ngomong lagi tapi bahasanya agak tak udah turun muncul kalau kita wewa si kulit masalah tapi lebih salah kalau si menurut ketika muncul nanti gunakan jadi mereka kita ini dikatakan Rasulullah SAW ketika ketemu dengan Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab ini diajak Rasulullah menghitung manuk yang tatkala ini manuk sedang kehembah anak-anaknya. Kali kata Rasulullah, wahai Abu Lahab pamanku, coba kau nak hitung manuk ini. Aku dah menghitung kata Abu Lahab. Maka Rasulullah menghitung dengan telunjuk 4 bana. Rasulullah sadar di manuk.
Sada, dua, telu sampai 10. Menurut sejarah Bapak Ibu. Wala itong paman, ganyan giliranmu. Maka Abu Lahab menghitung terbalik orang Nabi Muhammad. Orang Nabi Muhammad. Udah jangan menghitung. Kata nama dari Nabi. Sada, dua, telu, 5 dari 5 menghitung. Maka menggeleng Abu Lahab. Menggeleng Nabi Muhammad. Sambil dia menggeleng tak boleh mengatakan, maka datang Ibrahim, ya Muhammad, kenapa kau menangis wahai Muhammad? Kenapa tidak wahai Ibrahim aku menangis? Aku sengaja mengajak pamanku yang menghitung dengan telunjuk agar ia bisa mengesahkan Allah itu ahad, ilahun ahad, la ma'bud ahad, tidak ada yang disembah hanya Allah, tidak ada Tuhan hanya satu. Usahakan bisa dia akan esahkan dan kena telunjuk nasara. Barangkali dengan telunjuk nasara bisa menjadi saksi tangan nahi-nahan agar tidak dibakar oleh api neraka. Tapi ternyata ini pun bisa wahai Ibrahim. Maka apa kata Ibrahim? Ya Muhammad, kau hanya mampu menyampaikan. Kau hanya mampu menyampaikan. Yang menentukan hatinya bukan engkau. Itu yang bisa mampu menentukan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak hidayah Nabi kita menuduh kewatana ibadah kami. Tapi dari mana ini jabatan andang yang mengatakan. Nunjukkan apa? 1 kepada orang, 4 binatang. Mudah salah kalah sadar, 4 salah tak. Mudah kita awil kepada salah. Mudah awil kepada dosa. Mudah awil kepada benar. 1 benarnya orang, 4 salah kita. 4 salah kita, salah benar kalah. Bisa jadi benar tanpa salah kalah sadar, bisa jadi. Maka kembali ini hikmah walaupun pernah kalah menunjuk. Tapi mudah kami menceritakan semendena mana menuduhkan ulang telunjuk ina bahkan kali ikutkan dengan tangan mainkan ke gambar isyarat. Tadi kira kan hadir dengan ke gambar. Wala telunjuk, padahal telunjuk pada kasami. Dalam bahasa ada tidak punya ada. Bahkan mudah kita dituduh, bahkan tertuduh, wah hati lemah. Apalagi ketika tadi dituduh lucu. Lalu kita bercerita lagi sini dah. Dulu kita tanah, basic tanah, dulu kita muncul. Mudah mudahan dalam munculnya antara kita. Tadi kita berkasih sama makhluk kita. Dah. So yang mengundang ini Khalid kalau mengatakan eda mau anak si wakana, eda mau anak si tundasakana, bapaknya mana yang mengelam-gelam kedua muka meninggal sakaran sakit pada lahirnya, sakaran tidak jadaninya, engkau meninggal pitulang itu bilang nama lahirnya. Tapi ini kepada lagi ini. Ini bahasa Bapak. Maka hati-hatilah wahai ibu-ibu, wahai mama, wahai istri-istri kita mata kelina. Jadi bahasana kadang-kadang ini maaf, bila istri punya karir, sibuk dengan karirnya, terbengkalailah suami, maka 1 tergores hati suami, imbalannya neraka sudah menunggu, kaki sebelah kanan sudah berada di pintu neraka. Apalagi bahasanya Bapak Ibu sampai murka kepada suami. Nah, seketika Bapak Ibu gosoknya apa orang tuana yang tentu bertangis, tentu menceritakan segala cerita. Beda cerita pemilik cerita dengan di kampung ini menginap, maka seluruh kampung ini kata menipi dengan izin Allah bangda. Dengan izin Allah seluruh kampung ini, mulai dari anak-anak sampai kepada remaja sampai dewasa, mulai dari para si tua sampai si muda, dibina dos kali dibina. Dengan namo dalam dibina oleh kalau ia menipi, bagas dinipi kalahin terlihat bahwa orang tua anak si oda sekal mendahi bapakna waktu mati dari engkau berada di dalam surga Allah. Kaitin heran. Kali dah amalanmu asal bisa kau mensoka bagas sipi. Masyarakat sini tidak. Orang dari amalanku.
3 kali kau nak haji, orang belum haji. 3 kali kau nak wakaf, orang 3 kali. 3 kali dah sembahyang sunah musyawarah ini orang 3 kali. Lagi kali sebab kau bisa di surga. Amalan kali yang kau nak buat. Sadar tidak sebabnya. Kuli anakku taat kepada suamina, imbalanna aku dilaikan Allah pada surga. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ingat sesegan salah dengan negara lain. Udah dan dipikuni, aku dan dipikuni begini. Dari salah cuma sari sama kata terlipi. Dalam bahasa ini Bapak Ibu ceritanya di dalam kitab Sirus Salikin diterangkan, inilah hebatnya memuliakan suami yang akhirnya orang tua pun bisa menempati di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adinda kami nanti menjadilah istri yang baik, menjadilah seorang ibu yang baik yang hendak mengantarkan bapak mak dalam surga nanti, yang hendak mengantarkan bapak mak bahagia di dunia, kelak juga bahagia di akhirat. Intinya kita berharap harta keinginan dan harapan orang tua daripada pengantin ini, yaitu mutih kami sekeluarga. Ia memberikan doa dari zahir sampai batin. Ia ikhlaskan anandanya, ia ikhlaskan ananda tercinta, tersayang, diembah oleh seorang laki-laki yang ini adalah sebagai kilana suami daripada anaknya. Ia ikhlaskan dikipin mahal ia tarik, dikipin negerinya tarik, ia ikhlas. Tapi keikhlasan orang tua ini, wahai adik kami, wahai saudara kami, jagalah istrimu itu baik-baik dan jagalah suami baik-baik agar kebahagiaan menantimu nanti di akhirat bukan hanya bahagia di dunia. Kalau dunia ini bisa saja bahagia dengan materi barangkali, tapi bukanlah diukur segalanya bahagia dengan materi. Bukanlah diukur dengan jabatan, bukanlah diukur dengan bebek, bukanlah diukur dengan kekayaan yang hebat melimpah beruah. Namun kebahagiaan yang hakiki adalah hatimu, kalbunmu. Bahagianya itu semua tertuju kepada hati. Untuk apa kau dihiasi dengan gemerlap indahnya dunia, tapi hatimu bagikan di penjara. Bahagia yang hakiki adalah hati yang berjiwa lapang, dada yang meluas pemikiran, tenangkan hati. Barangkali hanya dengan satu, kalau seorang istri berbakti kepada suami akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Cukup sekedar ini yang bisa kami sampaikan, amanah atau sebagai pelajaran kepada pengantin adik kami sekalian. Jadilah istri yang baik, jadilah anak yang baik, jangan pernah menjadi anak yang murka kepada orang tua. Ingat, yang pernah melihat susah payah orang tua, ingat jasa orang tua tanpa mereka. Aku yakin Kona tidak akan pernah mengilah dunia indah kune bentuk dunia. Mudah-mudahan kita semuanya juga akan menjadi sebagai anak yang baik, kita juga sebagai suami yang baik, menjadi seorang istri yang baik. Kelak rumah tangga kita juga isinya ahlu surga, bahagia dunia wal akhirah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ila ruhi sayyidil anbiya'i wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin, thumma ila ruhi abaina wa ummatina wa usulihim wa furu'ihima wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana wa habba ilaina, thumma ala hajati ahli hadzal bait wa niyati ala ahli hadzal bait wa maqasidi ala ahli hadzal bait wa muradi ala ahli bait syai'un lillahi lahum ajma'in. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عن جميع السيئات وتبلغنا قصر الغايات من جميع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اصلح عاقبتنا يا الله في الأمور كلها يا رحمن وأجرنا يا رحيم من خزي الدنيا